lagi duduk diem dan lagi bakar kemenyan dan lain sebagainya. Dan di pinggir kemenyan tersebut itu ada banyak sesajen dan itu ada fotonya si Yasmin. Di sini Ari dan temennya bener-bener kaget tuh lihat ibunya si Ari itu lagi ngapain gitu loh. Lah akhirnya temennya si Ari ini telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Gimana nih puasanya, masih lancar kan? Alhamdulillah ya, semoga puasanya bisa tetap lancar sampai nanti Lebaran, amin. Oke, di episode kali ini saya itu akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu subscriber. Jadi di cerita kali ini itu subscriber ini dia merupakan sosok seorang ibu yang anaknya ini dijadikan tumbal oleh mertuanya. Ini kejem banget asli. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai ke ceritanya, buat kalian yang baru nemu channel ini atau baru nemu video ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan mungkin nggak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya si Ari. Ari ini dia itu mempunyai orang tua nih, namanya itu Pak Galih. Dan Pak Galih ini sejak pernikahan si Ari ini berjalan 2 tahun, istrinya ini meninggal nih, atau ibunya si Ari ini meninggal. Pak Galih ini di rumah itu hanya berdua dengan anaknya yang bernama Susanti. Susanti ini dia itu masih bersekolah pada saat itu masih kelas 6 SD. Lah berhubung si Ari ini sudah berkeluarga nih, dia itu udah misah nih. Dia udah punya rumah sendiri dan dia juga sudah memiliki seorang anak, sebut saja namanya Yasmin. Setelah kepergiannya ibunya si Ari atau istrinya dari Pak Galih, 3 tahunnya Pak Galih ini menikah lagi nih. Jadi si Ari ini mempunyai ibu baru atau ibu tiri gitulah, kita sebut saja ibu tiri. Nah di sini diketahui ibu tirinya si Galih ini itu orang kaya nih. Dia juga janda tetapi dia itu tidak memiliki anak gitu. Dan dia itu sudah memiliki beberapa toko kelontong nih. Sekarang mereka itu di rumah itu tinggal bertiga. Dan si Ari ini tuh rutin setiap 1 bulan sekali pasti dia itu datang ke rumahnya Pak Galih atau ke rumah orang tuanya. Dia itu nginep 1 malam. Mungkin untuk melepas rindu gitu kan. Ini si Yasmin ini, anaknya si Ari ini, dia itu selalu beda banget pada saat dia itu menginap di rumahnya bapaknya. Itu udah beda banget rasanya. Rumahnya juga lebih terasa dingin. Padahal orangnya di situ tambah banyak, tapi kayak hampa banget, sepi gitu. Nah si Yasmin setiap kali tidur di rumahnya kakeknya itu atau di rumahnya Pak Galih, ini selalu nangis terus, jadi rewel terus setiap malam. Padahal dulu pada saat si Pak Galih ini belum menikah lagi, si Yasmin itu nggak pernah rewel di situ, malah kadang dia itu diajakin pulang nggak mau gitu. Nah di sini Yasmin itu umurnya baru 5 tahun nih, masih kecil. Nah di suatu ketika nih pada saat si Ari ini menginap di rumahnya Pak Galih atau di rumah bapaknya, itu malam itu Yasmin rewel banget tuh, nangis terus. Dan di suatu malam waktu itu tuh nunjukin jam 2 dini hari tuh, istrinya si Ari ini mau membikin susu buat si Yasmin. Dia keluar dari kamarnya dan di situ dia itu mencium aroma seperti aroma kemenyan dan bau wewangian. Di situ si istrinya Ari ini merinding banget, dia langsung masuk ke kamar lagi nih, dia ngomong sama suaminya, sama si Ari. Pak, kok bau kemenyan Pak di depan Pak? Nah masa sih Bu? Serius Pak, ada bau wangi juga Pak, kayak bau melati gitu loh. Ah masa? Ibu jadi takut Pak, Bapak aja deh yang bikin susu buat si Yasmin. Udah nggak apa-apa Bu, ayo sana. Beneran nggak apa-apa, masih di dalam rumah kok takut. Akhirnya dengan sangat terpaksa istrinya si Ari ini keluar lagi nih. Dan pada saat dia itu menuju ke dapur,
Dia itu melihat Ibu Lastri, melihat mertuanya, istri dari Pak Galih ini. Dia itu lagi berjalan menuju ke belakang rumah. Itu membawa seperti apa? Namanya bingung juga nih. Cungkup gitu loh. Jadi seperti ciri yang terbuat dari tanah liat, dan di situ memang ada bakarannya, ada arangnya gitu. Dan itu memang kemungkinan itu adalah sumber dari bau kemenyan tuh. Nah di sini istrinya si Ari ini nggak berani nih. Dia itu langsung berhenti, dia itu langsung ngintip, dia itu menuju ke samping almari gitu. Dia mengintip dan ternyata benar tuh. Ibu Lastri itu atau ibunya, dia itu keluar dari rumah. Di sini akhirnya dia itu takut banget, bener-bener mistis banget nih ibunya nih. Akhirnya dia itu balik lagi ke kamar. Lalu dia ngomong cerita sama si Ari. Di sini Ari itu nggak percaya. Akhirnya Ari ini pun keluar. Mereka berdua keluar nih. Nah di situ mereka berdua ternyata benar-benar melihat ibunya ini atau ibu tirinya si Ari ini itu duduk di belakang rumah itu sambil membakar kemenyan. Padahal itu dini hari loh. Kok berani banget ini? Ngapain sih dia gitu? Akhirnya setelah kejadian itu, istrinya si Ari ini kalau diajak nginep di tempat bapaknya si Ari atau di tempatnya Pak Galih itu bener-bener udah nggak mau. Karena dia itu ngerasain bahwa istrinya Pak Galih ini, ibu mertuanya yang sekarang itu kayak aneh banget gitu. Jadi horor banget gitulah, takut gitu. Dan ditambah lagi Yasmin mulai saat si Pak Galih ini udah punya istri lagi, dia setiap kali diajak tidur ke situ itu rewel terus, nangis terus sepanjang malam. Nah akhirnya akhirnya si Ari juga ya udah, kita nggak usah tidur ke sana, kita cuman berkunjung aja gitulah. Nah tiba-tiba di suatu hari si Ari ini mendapatkan kabar bahwasannya Susanti ini adiknya dia itu meninggal dunia. Nah akhirnya dia pun ke sana tuh. Ketika dia ke sana didapati berita dari ayahnya, dari ibu tirinya bahwasannya si Susanti ini hanya cuman demam gitu loh. Cuman demam akhirnya meninggal dunia gitu. Ya sudahlah, mungkin ini udah takdir gitu kan. Nah 7 hari itu kan udah tradisi tuh. Selama 7 hari ketika ada orang meninggal itu pasti didoain seperti tahlil gitulah. Nah di situ si Ari akhirnya tidur di situ. Tetapi selama 7 hari ini si Yasmin ini nggak rewel lagi. Udah nggak rewel. Terusan istrinya si Ari juga nggak menjumpai keanehan pada ibu tirinya itu. Dan di sini ya udah, akhirnya setelah 7 hari itu si Ari ini balik lagi ke rumahnya. Jadi rumahnya si Ari dengan Pak Galih ini itu agak jauh. Jadi memerlukan waktu sekitar 2 jam. Nah setelah itu pulang dari situ nggak lama tuh, sekitar 2 bulan si Yasmin ini di rumahnya itu rewel terus. Karena si Ari ini kan masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya si Ari ini mencari orang pintar. Tetapi orang yang pintar yang dimaksud di sini bukan dukun ya. Jadi seperti kiai gitulah. Nah di sini benar nih, menurut si kiai tersebut ada nih orang yang gangguin si Yasmin. Maksudnya orang itu kayak orang suruhan atau ada hal gaib gitulah yang mengganggu si Yasmin. Tetapi di sini belum diketahui secara jelas motifnya itu apa gitu. Lah Ari pun diberi air nih sama orang pintar tersebut atau sama Pak Kiai di situ. Diminumkanlah kepada si Yasmin lalu dibasuh ke mukanya, dan benar setelah Yasmin meminum lalu dibasuh mukanya dengan air tersebut, Yasmin ini diam dan dia pun tertidur gitu. Jadi seolah-olah dia itu langsung berhenti rewelnya gitu. Nah tidak lama setelah itu, 1 minggu kemudian si Yasmin ini semakin menjadi-jadi nih. Jadi setiap malam si Yasmin ini panggil-panggil nama Mbah Uti. Nah, ketika si Yasmin lahir, dia itu tidak melihat ibu kandungnya si Ari atau istrinya Pak Galih yang dulu itu tidak melihat. Jadi si Yasmin tahu Mbah Uti ya cuman Bu Lastri. Di sini si Ari pun bingung loh, kenapa si Yasmin ini panggil-panggil Mbah Uti terus. Akhirnya dibawa lagi nih ke tempatnya orang kiai yang orang pintar tersebut. Jadi di daerahnya si itu Pak Ari ini biasa disebutnya itu sabab gitu. Dia itu mencari sabab atau mencari obat gitulah. Nah di sini jawaban kiai tersebut itu masih sama. Ternyata si Yasmin ini masih ada yang mengikutinya. Itu jelas itu yang mengikuti itu ya gaib, dan kiai tersebut itu belum bisa memastikan ini apa dan motifnya apa, masih belum bisa
memastikan gitu loh. Dan lama-kelamaan si Yasmin ini malah tidak sakit lagi. Dia itu nggak bisa aktif lagi seperti biasanya. Yang biasanya dia lari-lari, bisa panggil papa, mama gitu. Itu jadi seolah-olah si Yasmin itu kayak diam, jadi bisu gitu loh. Dan itu berlangsung selama 1 bulan dan bener-bener nggak mau makan. Yang mau tidak mau akhirnya Yasmin ini dibawa ke rumah sakit, diinfuskan agar ada saluran zat-zat atau kandungan-kandungan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya si Yasmin. Nah, di sini itu juga agak beda lagi, agak membingungkan gitu. Jadi di rumah sakit itu si Yasmin itu nggak ada sakit sama sekali, nggak terdeteksi ada penyakit medis intinya gitu. Kedua orang tuanya si Yasmin atau si Ari ini dengan istrinya itu semakin bingung lagi. Dan disinilah si Ari ini berpindah tempat nih pengobatannya. Jadi dia dikenalkan ke salah satu kiai. Kiai itu memiliki pondok pesantren dan itu juga tempatnya itu tidak jauh dari rumahnya si Ari. Dia diantarkan ke situ melalui temannya nih. Nah, setelah di situ si Ari ini menceritakan semua yang dialami oleh anaknya. Nah, menurut dari kiai pemilik pondok pesantren tersebut, itu adalah ciri-ciri orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan. Tetapi di sini si Ari itu bingung. Ya Allah, siapa nih yang mau jadiin si Yasmin itu tumbal pesugihan? Lagian kayaknya nggak mungkin deh di keluarganya itu ada yang memakai kayak gitu. Nah di sini kayaknya itu kayak dia itu kayak membaca. Intinya si pengguna pesugihan ini dia itu sudah mendapatkan satu tumbal dan itu juga masih saudaranya Ari, malah masih sedarah. Di sini ditanyai dong si Ari, ada nggak saudara kamu yang masih sedarah, entah itu kakak atau adik kamu yang tiba-tiba saja meninggal secara mendadak, atau mungkin sakit nggak parah tapi itu abis itu meninggal. Si Ari langsung kepikiran dengan adiknya yaitu Susanti. Belum sempat nih si Ari ngomong bahwa dia itu adiknya yang meninggal belum lama tanpa sakit yang keras, tiba-tiba Pak Kiainya ini ngomong dia itu perempuan. Dah, langsung di sini wah bener nih. Dia ngomong cerita sama si Pak Kiai, iya bener Pak, itu Susanti itu adik saya, itu belum lama dia meninggal. Dan dia juga cuma demam nih. Ya walaupun kematian memang sudah digariskan, tapi di sini memang agak aneh nih. Cuma demam tiba-tiba meninggal dunia gitu loh. Nah di sini si Pak Kiai juga memberi petunjuk lagi. Biasanya yang ngelakuin itu adalah orang yang satu rumah. Kalau enggak itu kerabat deket gitu. Nah di sini nggak mungkin loh. Si Ari ini berpikiran masa iya bapaknya sendiri yang ngelakuin pesugihan, nggak mungkin banget. Nah terusan si Pak Kiai ini juga memberikan petunjuk. Biasanya rumah tersebut, rumah yang ada pelaku pesugihan itu terasa sepi walaupun di situ tuh banyak penghuninya dan terasa hampa gitulah. Di sini akhirnya diceritakan nih bahwasannya si Yasmin ketika dia pulang menuju rumah bapaknya si Ari, dia itu rewel terus. Padahal dulu-dulunya nggak pernah, tetapi setelah bapaknya ini menikah lagi dengan Ibu Lastri, Yasmin itu berbeda. Dan dia juga menceritakan bahwasannya istrinya itu pertama itu mencium aroma kemenyan dan dia bersama istrinya juga mendapati ibu tirinya itu sedang membakar kemenyan di belakang rumahnya dan sambil duduk gitu loh. Nah di sini akhirnya diminta nih namanya ibu tirinya si Ari sama si Pak Kiai tersebut, minta namanya, terus misal ada fotonya gitu, nggak tahu ya ini dijadiin apa. Setelah itu akhirnya si Pak Kiai tersebut ngomong besok saya akan kabarin lagi kelanjutannya. Lah di sini si Ari dibawain lagi nih air dari Pak Kiai tersebut untuk membasuh seluruh badannya si Yasmin dan untuk memberikannya minum gitu. Dan setelah itu akhirnya si Yasmin ini berlangsung membaik nih. Dan tidak lama si Ari ini mendapatkan kabar oleh temannya bahwasannya temannya ini dipesenin sama si Pak Kiai tersebut agar menyampaikan si Ari ini disuruh ke pondok pesantrennya Kiai tersebut lagi. Nah sesampainya di situ si Pak Kiai ini ngomong nih sama si Pak Ari, Mas kemungkinan besar saya di sini nggak menfitnah atau menuduh ya, sebenarnya saya juga takut ngomong kayak gini, tapi coba aja Mas, kayaknya ini ada yang gak beres dengan ibu tirinya Mas Ari. Maksudnya gimana Pak?
Berarti ibu tiri aku Pak yang lakuin pesugihan. Saya belum bisa memastikan Mas. Tetapi coba nanti si Yasmin setelah ini sembuh itu jangan diajak ke rumahnya Bapak Mas Ari lagi. Nah misal 1 bulan si Yasmin ini gak diajak ke rumahnya bapaknya Mas Ari lagi, dia itu gak nangis kejer lagi, dia gak sakit-sakitan, berarti memang bener Mas. Terus nanti setelah 1 bulan, coba Mas datang lagi rumahnya bapaknya Mas, bareng sama Yasmin. Dan misal di rumah itu Yasmin ini rewel lagi, dia nangis terus, berarti memang Mas, salah satu pelaku pesugihan tersebut ada di rumahnya bapaknya Mas Ari. Dan di sini jelas nih, cuman ada 2 orang. Kalau nggak bapaknya sendiri ya ibu tirinya si Ari yang lakuin pesugihan tersebut. Dan setelah 1 bulan itu bener-bener si Yasmin ini nggak ada sakit lagi. Setelah 1 bulan itu akhirnya si Ari ini mengajak Yasmin dan istrinya ke tempatnya bapaknya lagi. Di sini mereka itu mau membuktikan beneran nggak sih gitu loh. Nah setelah dibawa ke rumahnya Pak Galih ternyata bener, baru masuk di pintunya tuh si Yasmin masuk langsung nangis. Dia itu langsung kayak ketakutan gitu loh. Dan dia pun di situ manggil-manggil Mbah Uti, sampun Mbah Uti sampun, yang artinya Mbah Uti jangan gitu. Dia itu nangis kejer lagi kayak yang dulu gitu lah. Di sini udah pasti banget nih, udah yakin banget si Ari memang bener nih nggak beres nih. Akhirnya itu nggak lama si Ari ini langsung pulang, dan sesampainya dia di rumah dia itu menelpon ayahnya, menyuruh ayahnya ini buat datang ke rumahnya si Ari sendirian aja gitu loh. Ayahnya bingung dong, ada apa sih tadi kamu kesini, tiba-tiba kamu pulang, terus sekarang nyuruh ayahnya datang ke rumahnya. Singkat cerita, ayahnya Ari atau bapaknya ini udah sampai di tempatnya si Ari. Lah di situ si Ari ini menjelaskan. Jadi di situ dia itu ngomong cerita nih semuanya teret. Lah di situ yang ada bapaknya si Ari ini, ayahnya malah nggak terima karena dikiranya si Ari ini menuduh istrinya itu berbuat seperti itu. Nggak mungkin banget lah ibu kamu lakuin kayak gitu. Dia itu usahanya udah ada loh. Bahkan bisa dikatain bapak yang numpang hidup sama ibu kamu. Kok bisa-bisanya kamu ngomong seperti itu? Pokoknya bapaknya si Ari ini menyangkal apa yang dikatakan si Ari. Padahal Ari ini udah meyakinkan sama bapaknya. Bahkan dia itu udah ngomong, ini semua yang ngomong itu Pak Kiai, bukan Ari sendiri Pak yang ngomong gitu loh. Akhirnya di sini nggak terima nih, bapaknya pulang. Dan setelah itulah si bapaknya ditelepon sama si Ari itu nggak diangkat, di SMS nggak dibales gitu. Jadi bapaknya itu kayak kecewa banget, marah banget sama si Ari. Beberapa hari kemudian, pada saat malam Jumat nih, tiba-tiba si Yasmin ini kembali lagi nih nangis kejer, bahkan dia itu kayak step tuh. Dia itu melotot matanya tuh, dia ngeliatin atap-atap rumahnya sambil nangis. Bahkan dia itu dipegangin sama si ayahnya, sama si Ari. Ari itu kayak dicakar gitu sama si Yasmin sampai berdarah. Ari itu banyak banget. Di sini bingung nih. Istrinya itu bingung, akhirnya si Ari itu menelpon temennya nih, suruh bawa Pak Kiai itu datang ke rumahnya. Dan tidak lama Pak Kiai itu datang. Di situ tuh Pak Kiai langsung ngeliat si Yasmin itu, astagfirullahaladzim, dia langsung gitu. Jadi menurut penglihatannya Pak Kiai, si Yasmin ini itu udah berubah bentuk seperti monyet. Padahal ketika istrinya si Ari lihat dan temannya Ari lihat, itu ya masih sosok Yasmin, nggak berubah gitu loh. Akhirnya di situ dibacain doa-doa nih. Dan Pak Kiainya itu ngomong nih sama si Ari. Ari, kamu harus datang ke rumah orang tua kamu nih. Harus secepat mungkin. Coba kamu lihat apa yang lagi dilakuin sama ibu kamu gitu. Nah di sini akhirnya si Ari ini dia itu langsung pergi nih sama temennya itu. Dan sementara si Yasmin ini dia itu ditemenin sama Pak Kiai, sama istrinya si Ari, dan sama orang tuanya istrinya si Ari. Jadi keadaan malam itu tuh riwah banget nih. Dan sesampainya si Ari ini datang ke rumah orang tuanya, ke rumah bapaknya, itu bapaknya malah tertidur, dan kebetulan rumahnya itu nggak dikunci tuh. Dia itu langsung cari-cari ibu tirinya gitu.
Nah di sini nih bapaknya si Ari itu langsung bangun, langsung ngomelin si Ari. Kamu ngapain sih masuk ke rumah kok tanpa salam? Kamu cari apa? Si Ari ini ngomong langsung, dia itu mau cari ibu. Akhirnya di sini bapaknya itu langsung ngikutin si Ari di belakangnya cari. Dan si Ari ini keinget pada saat dulu dia tidur di situ, ibunya itu berada di belakang rumahnya. Di situ ternyata bener nih, di belakang rumah ibunya itu lagi duduk diem dan lagi bakar kemenyan dan lain sebagainya. Dan di pinggir kemenyan tersebut itu ada banyak sesajen dan itu ada fotonya si Yasmin. Di sini Ari dan temennya bener-bener kaget tuh lihat ibunya si Ari itu lagi ngapain gitu loh. Lah akhirnya temennya si Ari ini langsung telepon Pak Kiai. Dan udah nih, menurut si Pak Kiai tersebut, ketika dia itu melihat sesuatu barang benda yang di situ mengarah ke musyrik atau syirik, itu langsung dihancurin aja tuh harusnya. Akhirnya di sini si Ari nurut nih. Dia itu melihat di sebelah sajen kan ada kemenyan dan lain sebagainya. Itu benar-benar diacak-acak sama si Ari, dihancurin semuanya. Kayak terjadi akhirnya tarik-tarikan gitu. Dan akhirnya itu ada gentong, itu seperti tempat minuman pada saat zaman dulu yang terbuat dari tanah liat gitu. Itu diangkat tuh sama si Ari lah, dibanting. Wah. Nah di sini udah nih ibunya si Ari, ibu tirinya itu tiba-tiba langsung tidak sadarkan diri. Nah di sini langsung Pak Gali ini marah, bener-bener marah sama si Ari. Ari juga bingung kenapa sih bapak kok belain ibu yang jelas-jelas ini perbuatannya ini nggak bener, walaupun ibunya ini benar nggak mau jadiin si Yasmin tumbal, tapi kan ibunya ini kelakuannya udah melenceng nih, dia itu udah nggak bener. Akhirnya nggak dipikirin tuh sama si Ari ini langsung pulang ke rumahnya bersama temannya. Dan sesampainya di rumah, alhamdulillahnya si Yasmin itu udah tertidur. Dan di sini Pak Kiai itu menjelaskan bahwasannya tadi jika telat tuh si Yasmin ini bisa saja meninggal dunia dijadiin tumbal. Di sini si Ari itu masih kebingungan, dia itu menceritakan bapaknya bahwa bapaknya ini percaya banget sama ibu tirinya. Dia itu nggak percaya bahwa ibu tirinya itu udah melenceng, udah menggunakan pesugihan. Padahal tadi dia itu jelas saja tuh jelas banget. Dia itu melihat istrinya sendiri atau ibu tirinya si Ari itu sedang melakukan ritual apa itu nggak jelas gitu loh. Lalu di sini Pak Kiai itu minta namanya bapaknya si Ari atau Pak Gale. Lalu di situ dibacaan doa gitu. Dan ternyata di sini terbongkar bapaknya si Ari ini atau Pak Gale itu ternyata dipelet nih sama ibu tirinya si Gale. Dan pada malam hari itu akhirnya Pak Kiai tersebut itu berhasil menggagalkan Yasmin yang akan dijadikan tumbal dan peletnya bapaknya si Ari. Dan akhirnya beneran nih pada keesokan harinya bapaknya si Ari ini Galih itu datang ke rumahnya si Ari. Di situ Ari itu menjelaskan semuanya dan baru saja nih bapaknya itu percaya. Dan tidak lama setelah itu bapaknya itu bercerai dengan Bu Lastri. Dan sampai sekarang istrinya Pak Ari itu mengirimkan cerita, dia itu memberitahukan bahwasannya Ibu Lastri ini sekarang itu menjadi gila. Dan cerita pun berakhir. Akhirnya Ari juga tahu bahwasannya si Susanti ini adiknya itu juga dijadikan tumbal oleh ibu tirinya. Ayahnya si Ari ini pun Pak Gali itu nyesel banget, dia itu nyesel nikah sama dia. Ya ternyata emang karena dia itu dipelet, jadi dia itu nggak bisa lepas dari Ibu Lastri gitu loh. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton cerita ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman juga yang memiliki pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang, silahkan kirimkan saja ceritanya melalui DM Instagram di @doni_free. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.